Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita senantiasa terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpah nikmat kepada kita semua, sehingga dengan banyaknya nikmat kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Untuk itu kita diwajibkan untuk bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan masih tentang musibah, yaitu prinsip muslim, seorang Islam yang untuk menghadapi musibah. Nah, sebelum menyampaikan, kita review dulu ya mengenai musibah 2 minggu yang lalu, di mana ternyata dalam musibah itu banyak terdapat kebaikan, sehingga kita harus menerima, kita harus ridho dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita semua. Ya, kemarin ada 6 itu ya musibah ya yang kita sampaikan. Mungkin bapak-bapak masih ada yang ingat apa saja itu 6 kebaikan dalam musibah. Yang pertama, kita senang atau ridho ya. Senang atau ridho. Sehingga kalau kita senang dengan musibah yang ditimpakan kepada kita, kita bisa ridho, kita bisa senang, Allah pun senang kepada kita. Gitu ya Pak. Dan sebaliknya, kalau kita nggak terima, kita mengeluh, Allah pun jauh dari kita. Itu yang pertama. Jadi kalau ada musibah, kita terima dengan senang dan ridho. Yang kedua, yaitu dosa-dosa berguguran. Karena musibah, di dalam musibah itu ada kebaikan. Kalau kita terima dengan ridho, dengan senang, maka atas izin Allah ya, dosa-dosa kita digugurkan. Kemudian yang ketiga, yaitu menghadap Allah tanpa dosa. Karena memang menghadap Allah itu nggak akan dosa. Makanya kita tidak mau nanti, insya Allah kalau kita masuk dalam surga, kita sebisa mungkin berusaha masuk tanpa hisab, sehingga menghadap Allah langsung dalam keadaan tidak berdosa, tidak perlu dicuci dulu Pak.
Tidak perlu digoreng dulu, langsung menghadap Allah tanpa dosa. Tadi yang keberapa? Ketiga, Pak. Yang keempat, yaitu terbebas hukuman di akhirat. Di akhirat tidak ada yang dihukum, Pak. Kalau kita ridho, senang dengan musibah yang kita terima. Mati-mati nih ya. Jadi segala sesuatu musibah yang kita terima, kemudian kita menyikapi dengan senang hati, maka kita nanti di akhirat akan dibebaskan dari hukuman. Sedangkan hukuman-hukuman itu boleh jadi ketika kita masih ada dosa, masih ada kesalahan-kesalahan, kita akan dihukum di dunia. Sebab hukuman di dunia itu lebih ringan daripada di akhirat. Dan hukuman di dunia itu kita tidak akan melewati kesan yang sangat sulit, karena semua sama Allah sudah diukur. Kemudian yang kelima yaitu mendapat ganti yang lebih baik. Contohnya apa kemarin, Pak? Seorang suami atau seorang istri yang meninggal, ketika berdoa meminta kepada Allah, doanya masih ingat, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Jadi sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu hadis riwayat Muslim itu. Jadi dicontohkan kepada kemarin Ummu Salamah, di mana ketika beliau ditinggal oleh suaminya, maka Ummu Salamah ini berdoa. Dengan doa ini maka dia diberikan ganti suami yang terbaik, yang pasti lebih baik dari suami terdahulunya, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak sono maksudnya, bukan bapak sini. Enggak usah diterusin deh, Pak. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu berdoa ketika melihat satu musibah orang lain. Kita melihat ini, Pak. Kalau tadi kan kita yang ditimpa musibah, sekarang kita melihat musibah. Kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya, Pak? Nggak ada ingat, Pak Jul kayaknya udah ingat. Dibaca nggak kemarin? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar mengutamakanku dari makhluk lainnya. Itu doanya. Sehingga apabila seseorang berdoa ya ketika melihat musibah, maka apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan doa ini, maka dengan izin Allah ia selamatkan dari musibah tersebut. Apapun hal tersebut selama ia masih hidup. Tapi adabnya yaitu hendaknya ia mengucapkan dengan sir, dengan pelan.
Jadi tidak, kalau kita melihat orang kecelakaan di depan kita, adabnya kita mengucapkan dengan sir. Jangan ada orang kecelakaan, alhamdulillah gitu kan. Nggak enak sama orangnya. Maka diajarkan dengan adab. Itu alhamdulillahilladzi afani dan seterusnya tadi. Nah, itu yang keenam. Nah, kemudian kita menginjak kepada prinsip seorang muslim menghadapi musibah. Semua musibah, tidak satu pun yang terjadi di bumi ini kecuali sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi semua musibah apapun yang nanti akan terjadi, yang kita nggak tahu ini, semua sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Sebentar, saya gedein dulu nih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum Allah menurunkan suatu musibah, sesungguhnya musibah itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian ini mudah bagi Allah. Jadi apapun musibah, kapan, jam berapa, detik berapa, itu sudah semua sudah tertulis. Untuk itu kita sebagai seorang muslim hendaknya mempunyai prinsip atau sikap untuk menghadapi musibah, ya, dengan cara yang baik, dengan cara elegan gitu. Sehingga kita akan mendapatkan sesuatu dari musibah itu, suatu kebaikan tadi. Kemudian kita menyikapi dengan prinsip. Lalu apa prinsip-prinsip untuk menghadapi suatu musibah itu? Yang pertama yaitu mengimani, meyakini bahwa semua musibah itu adalah takdir Allah. Semua takdir Allah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddaru taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kalau dalam terjemahan lain yaitu Allah menakdirkan dengan sebaik-baiknya. Menetapkan ukuran-ukuran yang dengan tepat ini lebih presisi, Pak, daripada presisi sekarang ini. Ya, dengan ukuran-ukuran yang pas. Misalnya MI mau diturunkan hujan, Allah sudah ukur untuk ukuran MA ini nanti sekian ribu kubik akan diturunkan. Ternyata ketika hujan banjir. Ini yang salah hujannya, airnya, atau Allah salah menurunkannya, atau manusianya untuk menyikapinya. Dampak dari banjir itu seperti pertanyaan Mbak Chandra kemarin, akibat ulah manusia.
Di MA ini kalinya dulu hanya untuk estate dan MA. Ternyata sekarang dari mana-mana alirannya ke sini semua. Sehingga kali tidak bisa menampung. Kalau curah hujannya banyak, ya dampaknya pasti banjir. Ini salah satu contoh bahwa semua air yang diturunkan Allah itu semua sudah ada ukurannya. Dan dampaknya adalah karena manusia sendiri untuk mengelolanya. Bagaimana dia mengelola bumi ini dengan baik. Sehingga kalau tidak terjadi musibah, bagus pengelolaannya, ya insya Allah jalannya bagus semua. Nah, untuk itu kita wajib mengimani semua bentuk musibah dengan meyakini atau mengimani, dan dampak dari mengimani kita dari musibah yang terjadi itu apa? Yaitu kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang apabila dia meyakini, mengimani bahwa sesuatu atau apapun musibah yang terjadi karena takdir Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taqabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, meyakini Allah yang menakdirkan semua ini, niscaya Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Ya, Allah memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selain kita terus menerus berdoa ya Pak ya, kita kan setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk atau jalan yang lurus. Dan itu adalah sarana-sarana kita untuk mendapatkan petunjuk. Nah, tapi di dalam surat ini, At-Taqabun ini, Allah mengatakan akan memberi. Kan beda, kita minta sama kita diberi. Tiap hari kita minta untuk diberi petunjuk, sekarang ini Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Itu dampak daripada kita mengimani. Prinsip seorang muslim mengimani bahwa setiap musibah adalah takdir Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Bahkan kalau kita ambil contoh ya, misalnya gini Pak. Orang nebang pohon. Yakin orang itu nebang pohon nanti jatuhnya akan ke depan, tanahnya kosong. Tetapi tercatat di kitab itu bahwa nanti pohon ini akan tumbang condong ke sebelah kiri. Nah, perkiraan manusia tadi tidak tepat, sedangkan takdir Allah itu pasti, dan akhirnya pohon itu jatuh ke sebelah kiri. Nah, itu kita harus mengimani hal seperti ini, bahwa apa yang terjadi tadi adalah takdir Allah. Contoh yang lain misalnya istri kita atau istri orang lain Pak, kalau kita kan udah sepuh ya, hamil Pak, kemudian pergi ke dokter di USG. Dokter mengatakan, wah ini nanti bayinya perempuan Bu, atau bayinya laki-laki, karena ini kelihatan pistolnya kan. Dengan yakinnya Pak,
Tapi ketika lahir ternyata tidak sesuai apa yang diperkirakan. Nah, ini semuanya adalah takdir Allah. Bahwa bayi yang lahir itu laki-laki, diperkirakan laki-laki, ternyata perempuan, atau sebaliknya. Nah, ini semua harus kita yakini, kita imani. Karena kadang yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa hasilnya. Ini orang yang banyak mengeluh. Di sini yang banyak salah paham. Sedangkan Allah berjanji, kalau kamu yakin, kamu beriman dengan takdir Allah tadi, Allah akan memberikan petunjuk. Ya. Bahkan tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Jadi penyakit apapun tanpa izin Allah yang dikatakan itu penyakit menular tidak akan menular kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada kesialan kecuali yang Allah tetapkan, dan sebagainya. Jadi apapun musibah yang kita terima, baik itu sakit ataupun apalah, itu semua atas izin Allah. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengimani musibah tersebut yang dampaknya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah, apa saja yang menimpanya. Niscaya kalau kita berprasangka baik, niscaya Allah juga merespon dengan baik. Ya, kita berprasangka baik kepada Allah, yakin Allah juga akan berprasangka baik kepada kita. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengabarkan, kata Allah, aku sesuai persangkaan baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana ia mau. Jadi dikatakan aku sesuai persangkaan hambaku. Apa maksud daripada hadis ini? Ini saya kutip dari buku Ad-Da wad Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maksudnya, Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan persangkaannya. Tidak diragukan bahwa persangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik pula. Orang yang berbuat kebaikan pasti akan berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Dia akan membalas perbuatan baik dan tidak akan pernah mengingkarinya. Dan setiap orang bertobat akan diterimanya. Itu menurut Ibnu Qayyim. Adapun orang yang melakukan keburukan, berprasangka buruk kepada Allah, melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka dampak yang akan diperoleh yaitu sulit untuk berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau orang yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keburukan, kezaliman, itu sulit sekali dia akan berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-Nya, sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Dan sebaliknya,
Sesungguhnya orang yang durhaka bersikap buruk sangka kepada Rabb-Nya sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Jadi sesuai Pak, kita berbuat baik, balasannya dengan baik. Oleh karena itu hendaknya seseorang berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang ditimpakan kepada kita, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang itu kalau berbuat buruk dampaknya adalah ragu. Dampaknya ragu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 23. Wazalikum zanukumullahi maaf. Wazalikum zannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum arzakum fa'ahbattum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu orang-orang yang merugi. Ya, jadi orang yang menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan karena dia melakukan suatu keburukan, itulah dia akan ragu. Dan dampak dari keraguan itu ialah membinasakan dirinya sendiri. Kemudian kita menginjak yang ketiga. Yang ketiga adalah prinsip seorang muslim menghadapi musibah adalah bersabar. Sabar ya Pak, kalau dapat musibah sabar. Itu prinsip seorang muslim. Sebab orang yang bersabar itu nanti akan mendapatkan 3 keutamaan. Dan orang yang bersabar balasannya pun adalah kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul ibadilladzina amanu taqu rabbukumul ladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiru na'ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Jadi kebaikan balasannya kebaikan. Dalam surat Ar-Rahman kan dikatakan hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi sabar itu nggak ada batasnya Pak. Sabar ya terus sabar aja. Kalau ada orang mengatakan saya sudah nggak sabar lagi, itu perkataan batil. Jadi bersabar itu terus menerus karena innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar ini mendapatkan 3 keutamaan. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, sholawat Allah untuk mereka.
yaitu Allah mengampuni mereka. Yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah untuk mereka, yaitu Allah menyayangi mereka. Yang ketiga, hidayah Allah untuk mereka. Lagi-lagi hidayah ini, yaitu Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini kan disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah di situ berfirman, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bahwa ada kabar gembira dari orang yang sabar itu. Apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mereka itulah orang yang memperoleh satu, ampunan, dua, memperoleh rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi tadi sholawat dari Allah untuk mereka, yaitu berupa ampunan. Kemudian kasih sayang dari Allah, yaitu rahmat, dan ketiga adalah petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, senantiasa musibah akan menjadi kebaikan apabila dihadapi dengan penuh kesabaran. Mendapatkan 3 keutamaan. Enak kan, Pak? Sabar, Pak. Ini perkataan yang gampang tapi sulit, Pak, dilakukan. Ya. Nah, orang yang sabar ini memang luar biasa, Pak. Dampak dari orang yang sabar ini. Nah, menjadi orang yang menakjubkan. Orang sabar itu menakjubkan, Pak. Karena setiap urusannya menjadi baik. Ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ini urusan seorang mukmin, Pak, orang yang beriman. Selain itu enggak menakjubkan, Pak. Ini khusus untuk orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Tidak didapatkan pada seorang mukmin. Apabila ia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila ia tertimpa kesusahan, musibah, dan yang lainnya, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sabar adalah merupakan kebaikan. Syukur dan sabar. Mendapat kesenangan, dia bersyukur. Mendapat kesusahan, bersabar. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Rasulullah mengatakan, takjub dengan orang yang seperti ini. Orang yang beriman enggak ada, Pak. Jadi istimewa orang yang beriman. Maka kita kan sering dipanggil kan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, prinsip muslim untuk menghadapi musibah adalah dengan istighfar dan bertaubat. Allah berfirman di dalam surat An-Anfal ayat 33.
Wa ma kana Allahu liyu'adzabahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Jadi kalau kita beristighfar terus-menerus Pak, melazimkan istighfar itu, kita akan jauh dari hukuman Allah. Maka lazimkan istighfar kita setiap hari semampunya kita Pak. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah itu beristighfar sehari 100 kali Pak. Itu Rasulullah yang sudah maksum. Kita yang masih berliputan dosa semestinya sepantasnya lebih dari 100 ya Pak. Kemudian tadi istighfar, kemudian bertobat. Nah, ini pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata, "Ma nazal bala illa bidambi wala rufi'a illa bitaubat." Mohon maaf. Tidaklah terjadi suatu musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan kecuali dengan bertaubat. Itu kata Ali. Jadi ini luar biasa Pak, istighfar dan taubat itu akan menghilangkan musibah Pak. Padahal di dalam musibah tadi ada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kelima yaitu banyak bersedekah. Karena sedekah ini akan menolak bala. Salah satu pahala sedekah adalah menghindarkan diri kita dari bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah." Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Hadis Baihaqi dan Tabrani. Jadi pahala sedekah luar biasa. Maka kita selalu mendahulukan sedekah. Sedekah dan sedekah. Karena dikatakan oleh Rasulullah, sedekah itu menolak bala. Ya, sedekah berapa saja Pak, kalau mau berbentuk harta silahkan. Yang penting niat di dalam hati kita adalah karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah, pahala sedekah tidak hanya dinikmati di akhirat saja Pak. Bahkan di dunia pun pelaku sedekah bisa memetik keutamaannya. Salah satu keajaiban sedekah bisa dirasakan di dunia adalah menjaga pelakunya dari keburukan dan musibah. Itu makanya dalam minggu-minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa seorang Yahudi yang akan dipancung itu sampai-sampai Jibril datang kepada Rasulullah mengatakan, bebaskan dia. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia banyak membantu orang miskin, banyak bersedekah. Lantaran itu pula dia dibebaskan dari hukuman gantung, dia masuk Islam.
Jadi salah satu jalan kebaikan kita di dunia dan nanti akan memetik di akhirat adalah banyaknya bersedekah. Bahkan sedekah ini akan menjadi sesuatu yang populer nanti di akhirat atau setelah kematian. Karena orang yang mati, yang waktu hidupnya tidak pernah bersedekah atau jarang bersedekah atau pelit, itu nanti akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, tangguhkanlah kematianku dalam sekejap saja, karena saya akan sedekah." Al-Munafiqun ayat 10. Luar biasa sedekah. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu suka menolong orang yang kesusahan. Ya. Sebab ini kan semua sistem alam ini dibangun dengan sistem sunatullah, bahwa harus ada orang kaya dan orang miskin. Kalau semua kaya, siapa yang miskin, Pak? Kalau miskin semua, nggak ada yang kaya. Ya, Pak Sotik ya. Maka dalam konteks ini berlaku kaidah. Kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi aunil akhi." Allah akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita berikan ada hubungannya dengan yang di langit. Sehingga kalau kita beraksen dengan kebaikan, Allah pun akan action pula. Kita membantu saudara kita yang kesusahan, Allah nanti akan membantu kita. Jadi saling interaksi, Pak. Sehingga sebenarnya kalau semua ini dijalankan dengan baik dan benar, insya Allah semua itu aman-aman saja, Pak, damai-damai saja. Namun karena memang kita sudah dinas, ya, sebagai manusia, ada yang dinas pelit, ada yang dinas mengeluh, ada yang dinas tempatnya salah, itulah manusia. Maka kaidah ini menjadi rumus, sebaiknya menjadi rumus bagi kita, bahwa senantiasa kita membantu orang yang susah, maka Allah pun akan membantu kita. Jadi tadi ada 6 prinsip seorang muslim menghadapi musibah. Yang pertama tadi apa, Pak? Yang pertama adalah mengimani, meyakini bahwa semua musibah itu takdir Allah. Kita imani, Pak. Terus kemudian yang kedua, berprasangka baik kepada Allah, bahwa semua musibah itu karena ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah, kita hendaknya berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Dengan bersabar itu kita akan dapat mendapatkan keutamaannya. Kemudian yang keempat yaitu banyak istighfar dan bertaubat. Yang kelima, banyak bersedekah, karena dengan sedekah itu akan menolak bala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu suka menolong orang yang kesusahan. Jadi timbulkan prinsip kita bahwa ketika kita mendapat musibah, semuanya itu karena takdir Allah, izin Allah. Sehingga dengan itu kita akan elegan untuk menerima setiap musibah ini. Dan kita yakini pula bahwa di balik musibah itu
akan ada kebaikan-kebaikan. Ya, itu saja ya Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Ada pertanyaan silahkan. Atau ada tambahan mungkin. Masih ada waktu 5 menit ya. Silakan ada yang mau diskusi sambil kita menunggu surut. Ya, kita ulas saja. Yang pertama, 6 kebaikan musibah apa saja yang perlu kita ingat. Antara lain kita senang, kita mendapat musibah itu senang, disikapi dengan senang aja Pak, ridho aja itu. Yang kedua, berguguran. Ya. Yang senang di sini itu apa ya? Ridho Pak. Ikhlas. Iya. Karena kan semua musibah itu dari Allah. Makanya kalau kita mendapatkan musibah itu dengan senang. Sebenarnya ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab begini Pak. Ketika anaknya meninggal, anak laki-laki meninggal itu, dia malah tertawa Pak. Dia tertawa, dia senang. Kenapa? Dia tidak mau diganggu oleh setan. Dan setan itu takut kepada Umar. Karena orang yang ditinggal mati biasanya Pak pasti akan sedih ya Pak. Sedih. Kemudian yang keterlaluan dia akan meratap. Nah ini meratap kepada mayat ini dalam Islam dilarang Pak. Dia boleh. Tapi sedih boleh. Karena itu manusiawi. Jadi kita menerima dengan senang aja. Slow aja Pak. Enjoy saja. Ini memang tidak mudah Pak. Katanya bukan senang, ridho atau ikhlas. Iya. Orang musibah wah senang gembira, rasanya aneh. Tapi kalau bilang ridho atau ikhlas, gitu. Iya. Ya ridho itu artinya senang Pak. Senang menerima ketetapan Allah. Ya karena pengertian senang dalam secara fisik ya Gembira. Iya. Bukan euforia Pak. Kalau istri meninggal kita lagi ke langit. Bapaknya ngomong begitu. Makanya tadi dalam berdoa dengan adab Pak, sir aja Pak. Ada berguguran dosa-dosa kita. Kita terima musibah, berguguran dosa-dosa kita. Kita sakit, kita terima sakitnya itu, kita tidak mengeluh. Kita kembalikan kepada Allah, digugurkan dosa-dosanya. Tapi ini tidak gampang juga Pak. Kita akan sakit, nah, seperti saya nih, tangan. Ya kita curhatnya kembalikan kepada Allah aja. Pak Zul, saya mau nanya ini Pak Zul. Ya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, gimana nih dengan musibah yang penyebabnya itu katakanlah perbuatan-perbuatan yang katakanlah kemungkaran, kemaksiatan. Nah ini yang bagi penyebab datangnya musibah. Nah ini bagaimana nih sikap kita terhadap mungkin di lingkungan kita, sikap kita atau di daerah tertentu yang banyak berlaku di situ kegiatan apa ya perbuatan yang sifatnya gitu kemungkaran atau kemaksiatan. Iya Pak. Iya. Jadi artinya kan itu perbuatannya mengundang akan datangnya musibah itu sendiri. Betul Pak. Kita gitu. Ya itu pertanyaan yang hampir sama dengan Pak Chandra minggu lalu Bapak ya. Yaitu kalau orang banyak, musibah itu timbul karena banyaknya dosa Pak. Banyak orang berdosa. Tetapi kita tidak bisa ngerti, di sana banyak dosa, di sini banyak dosa. Kenapa sini enggak, sini yang dikasih musibah gitu. Ya itu kehendak Allah aja. Itu suatu peringatan. Bagi di sini suatu peringatan, di sini mungkin hukuman gitu Pak. Kita nggak tahu kadar kemaksiatan kepada Allah seperti apa gitu.
Ini Allah yang menentukan. Dan musibah apapun semua kan karena perbuatan tangannya sendiri. Nah, itu musibah-musibah itu apa ya? Kemaksiatan-kemaksiatan itulah yang mengundang musibah. Makanya banyak ceramah-ceramah itu untuk selalu mengingatkan bahwa akibat daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu akan mengundang musibah. Entah itu musibah secara umum atau kepada dirinya sendiri. Nah, ini menjadi suatu peringatan. Makanya kemarin saya terinspirasi dengan gempa di Cianjur kemarin itu untuk menyampaikan tentang musibah ini. Ya, jadi memang kita harus selalu bermuhasabah diri, kita berintrospeksi agar kita tidak mendapatkan musibah seperti itu. Dan minggu lalu juga tadi sudah saya sampaikan, ketika kita melihat musibah, kita berdoa. Karena jaminan Rasulullah, kalau kita berdoa, kita melihat musibah itu, maka dihindarkan dari musibah tersebut. Begitu ya Pak Zul? Ada lagi? Udah, kalau udah kita tutup pada kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.